wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu sebelumnya. Teman-teman lengkap ya ini ya. Hadir. Oke. Oke, jadi briefingnya ada perubahan sedikit karena kita ngejar waktu. Jadi saya bagi dua. Saya bulan ketiga, Asep bulan 1 sama 2 untuk briefing. Karena dia juga kelas sedikit. Jadi saya langsung aja di bulan ketiga di bulan ketiga hari pertama ya. Yaitu materinya idiom. Terus sebenarnya untuk silabusnya mana? Yang kemarin. Iya, masih tetap. Silabusnya masih yang kemarin yang ini. Jadi nanti kan kita masuknya ini Sir, untuk bulan pertama dulu ya, untuk sama udah di itu belum di Word belum? Di Word ya? Nah, maksudnya belum. Oh, belum. Kan cara ya, cara. Ini PDF aja. Halo Pak Rikan. Mana ya? Oke, sekarang sudah. Sudah dah? Please word, Sir. Halo teman-teman. Saya mana? Sudah di Word belum? Ini sama PDF sama apa? Enggak lah. Sebulan. Kemarin 2 minggu. Apa? Ini Ya, nanti dulu. Besok. Ini karena Ternyata Pak Arif ngajar ngajar mama. Iya. Kirikan di mute. Ya. Oke deh, teman-teman langsung masuk ya. Ini di bulan ketiga, minggu pertama nanti kita fokusnya ke idiom. Jadi idiom nanti kita mainnya lebih ke praktek ya, bukan ke kalau teori pasti kita ngasih awal itu yang biasanya. Gimana sih menggunakan Zoom ini? Ini tak jelasin dulu ya. Hancurkan. Aslinya teman-teman ini sudah dapat sebenarnya ya, tapi buat cara teman-teman jadi tak tanya dikit ya. Buat cara malah agak bisa. Semuanya udah di Word ah? Udah di Word belum? Aku di PDF. Oh di PDF. Layarnya udah itu loh. Kayak suaranya guys loh. Misteri kan lo gak ada suara. Sir, sudah ada suaranya tak? Karikan. Halo. Bandemen gingklek. Bandemen Gak gingklek. ada suara nih, gini. Di mute wae gak apa-apa. Sir, punya aku kok gak ada listnya ya? Listnya orang-orang. Oh, ini partisipan. Kita ambil dulu ya. Kami belum sekali. Nah, sip. Oke, langsung tak mulai di screen share, teman-teman. Screen share-nya udah dah. Ini udah di itu dah, di Word. Udah ya. Oke. Lah, gini. Di bulan 1 sama bulan kedua, mereka udah belajar kalimat. Caranya bikin kalimat. Nah, dengan cara kata-kata yang, misalkan gini, mereka tahu misalkan noun ketemu verb, kayak gitu. Terus nanti bikin kalimatnya gimana. Terus nanti ternyata kata kerja kalau waktunya beda itu kata kerjanya beda itu di bulan 2 sama 3 udah. Nah, ini nanti di bulan ketiga itu materi lebih kepada notion atau pemahaman ide atau maksud. Jadi bukan arti kata per kata kayak gitu atau konotatif meaning lah kayak gitu. Nah, dalam fungsinya sebagai ini sedikit sedikit pesangon. Dalam fungsinya sebagai sistem komunikasi, bahasa menyediakan berbagai alternatif untuk menyampaikan maksud pembicara. Jadi misalkan kita ngomong itu caranya banyak banget. Misalkan mau ngomong lapar, kita bisa ngomong aku lapar, bisa ada makanan nggak atau kayak gitu. Ayo nyari makan kan banyak banget cara ngomong aku lapar. Ada makna tersurat atau literal meaning dan ada makna tersirat yaitu figuratif. Salah satu bentuk figuratif speech adalah idiom. Teman-teman, idiom itu sebenarnya kalau kita dulu di SMA, mungkin kita dulu sering-sering
kita belajarnya pakai itu ya, pakai hyperbole kayak gitu-gitu, terus simile kayak gitu-gitu, terus apa personification kayak gitu-gitu. Karena nanti di idiom itu nanti ada juga bentuk apa ya, bentuk hyperbole, contohnya dari figurative speech atau majas ya, hyperbole itu contohnya yang cost an arm and a leg kayak gitu-gitu, jadi dilebih-lebihkan. Tapi ada juga yang pakai simile kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini cuma gaya bahasa sih kayak gitu. Jadi dan ini nanti di TOEFL itu juga sering dipakai di listening, kalau nggak gitu di reading. Kalau di listening biasanya what does the man mean, kalau itu what does the woman mean, yang biasanya pakai idiom kayak gitu-gitu. Karena saya pernah waktu nguping teman-teman member scoring setiap minggu itu, ternyata mereka ada itu idiom di soal listeningnya itu. Jadi nanti idiom ini buat bantu ke listening sama reading untuk comprehension, teman-teman. Oke, kalau di reading biasanya from the passage we can insert that, ya soal-soal kayak gitu-gitu. Nanti terutama untuk paraphrase sama sinonim yang bentuk idiom itu nanti kita perlu kasihkan juga kayak gitu. Maka kayak sebenarnya sebelumnya pun di bulan kedua kita udah ngajarin mereka idiomatik ya, idiomatik tapi bukan idiom, yang mana sebenarnya kalau saya baca beberapa ada yang anggap kalau phrasal verb itu sebenarnya juga idiom sebenarnya kayak gitu. Cuma memang bentuknya emang fix seperti itu, verb diikuti preposition kayak gitu. Kalau di idiom yang umum itu bentuknya bebas tuh, tergantung kelas kata. Nah ini nanti di kelas kita teman-teman, jadi idiom itu yang kemarin, mohon maaf ya, bukan saya membandingkan dengan kelas yang depan, waktu saya ikut briefing Mr. Sani itu dibaginya banyak sekali, kayak idiom itu ada yang dari hewan, ada yang dari dari pakaian, ada yang dari anggota tubuh kayak gitu-gitu. Kalau ini nanti untuk kategori teman-teman dicampur aja, tapi kita lebih fokusnya ke bentuk. Nah, jadi ada idiom itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada namanya lexemic atau frasal. Kalau frasal ini minimal 2 kata, minimal idiom itu 2 kata minimal. Ada lexemic sama frasal. Contohnya itu yang ini di bawah kita ada fed up, ada frasal, ada set the bar kayak gitu-gitu, atau frasal verb yang biasanya dipelajarin di bulan kedua. Kalau sememic atau sentential itu biasanya ada yang ngomong juga itu proverb atau proverb itu peribahasa. Jadi kadang ada yang nyebutkan sememic itu peribahasa kayak gitu. Jadi lexemic atau frasal adalah jenis idiom yang berupa frasa benda, entah itu noun phrase atau nggak gitu verb phrase, kalau nggak gitu adjective phrase atau nggak gitu adverb phrase. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena nanti penggunaannya di kalimat, kalau yang bentuknya frasal teman-teman itu tergantung bentuknya itu. Jadi mereka kalau mau bikin atau mau menggunakan idiom nanti harus ditambah-tambahi. Terus yang ini nanti berubahnya tergantung fungsi. Contohnya nomor 1 ada kata set the bar, di situ nanti di kalimatnya ya karena dia verb phrase, maka setnya nanti mengikuti fungsi predikat atau bentuk predikat kayak gitu. Misalkan kita mau bikin kalimat, predikatnya kayak gimana. Misalkan he sets the bar high, misalkan kayak gitu. Terus ada juga yang sentensial atau sememic yang tadi dijelaskan. Jadi dia nggak perlu ditambah-tambah lagi, teman-teman, atau langsung berakhir dengan titik. Jadi nggak perlu karena dia udah berbentuk kalimat atau peribahasa atau saying. Biasanya kalau di kamus ditandai dengan saying di kolom idiom kayak gitu. Oke, udah gitu aja penjelasannya dikit, teman-teman. Iya, ada pertanyaan? Gampang ya? Nah, untuk pemakaian itu gini sebenarnya, adakah pemakaian khusus menggunakan idiom? Kenapa sih kok kita perlu pakai idiom sebenarnya? Sebenarnya idiom itu juga ternyata teman-teman mempunyai fungsi untuk menyingkat menyingkat omongan atau menyingkat maksud biar nggak kepanjangan kalau ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Contohnya kita lihat di bawah yang biasanya untuk sentensial, teman-teman, yang biasanya. Jadi misalkan, di situ ada money talks, yang di nomor 3 itu ada money talks. Jadi daripada kita ngomong kepanjangan, orang yang berduit itu orang yang berduit itu bebas ngelakuin apa aja kayak gitu kan panjang, itu disingkat dengan money talk. Seperti itu lebih enak, dan money talk pun orang sana juga tahu kayak gitu.
Tapi juga ada teman-teman yang ternyata untuk apa namanya? Untuk retorik atau gaya bahasa biar lebih kelihatan sastra gitu atau lebih ada apa namanya? Ada gregetnya lah. Ngomongnya gimana? Ada kesannya, ada powernya. Jadi untuk bahasa itu biar ada powernya, biasanya dia pakai idiom. Jadi karena mereka kebanyakan idiom itu diambil dari karya sastra, dari Shakespeare kayak gitu-gitu. Jadi mereka nyumit atau nyomot apa namanya kutipan dari novel kalau nggak gitu short stories kayak gitu-gitu teman-teman. Makanya tapi idenya sama sih masih di cerita. Makanya banyak yang ngerti dengan misalkan kita ngomong itu pun banyak yang ngerti. Dan juga gini, ini belum saya tulis, teman-teman idiom itu ternyata nggak semuanya mengikuti grammatical, nggak semuanya mengikuti grammar ya. Saya nemu 2 yang emang agak nyeleneh atau salah grammarnya, tapi emang ini dipakai di sana. Yaitu ini tak tulis, you pay the money kalau nggak salah. Tadi saya nemunya di Longman teman-teman. Ntar tak cekkan ya. You pay the money. Yang satunya itu yang gini, yang ini di vocab kemarin yang di camp, di kelas camp teman-teman. You are a dream come true. Sorry. You are a dream come true itu sebenarnya kalau kita lihat atau sintaktiknya teman-teman secara sintaks, secara gramatikal itu kan salah ya. Maksudnya ada 2 predikat, ada are, ada come kayak gitu. Tapi ternyata emang seperti itu. Apa namanya? Idiomnya memang seperti itu dan memang mereka pakainya seperti itu. Bentar teman-teman. You pay apa ya tadi? Pay-nya pokoknya ada S-nya kok. You pay. Saya carikan. Kali lupa. Bentar. Money kalau nggak salah bagian money tadi. Oh inilah. You pay your money and you take your choice kayak gitu. Jadi ini secara grammar. Tapi ya, saya nggak tahu yang lainnya. Yang saya temukan cuma 2 ini teman-teman. You pay your money. You pay your money and you take kayak gitu. Jadi take-nya kasih S juga. You take your choice. Ternyata ada seperti ini. Teman-teman. Artinya adalah used for saying that there's a very little difference between 2 or more things that you can choose. Jadi misalkan dikasih pilihan itu dua-duanya kayak nggak ada bedanya kayak gitu. Pilihan A sama pilihan B kayak bedanya dikit banget kayak gitu. Yap. Nah, untuk penjelasan gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Nanti teman-teman juga kalau bisa ngasihkan penjelasan, nggak usah terlalu rinci kayak itu tadi menurut saya juga kerincian dan munyer-munyer teman-teman. Pijet kayaknya. Pokoknya kasih tahu aja ke mereka kalau idiom biasanya mereka malah penasaran kayak gitu. Jadi nanti kalau mereka penasaran kasih dijawab kayak gitu. Misalkan nanti ada pertanyaan yang unik atau asik atau menggelitik bisa dikirim di grup teman-teman. Nanti biar kita bahas bareng kayak gitu. Jadi untuk penjelasan itu aja. Jadi kita fokusnya ke bentuk. Ada yang bentuknya frasal, yang mana harus kita tahu dulu kelas frasanya apa, baru kita bisa naruh di kalimat. Ada juga yang udah bentuknya full sentence, jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi karena sudah ada subjek predikatnya dan biasanya diakhiri dengan titik kayak gitu. Oke. Gampang ya. Oke, terus nanti latihannya ini sudah yang kemarin aku bilang sama Asep materi masih belum selesai itu sebenarnya juga di idiom di bulan ketiga. Jadi ini masih saya cicil, nggak banyak, tapi mungkin kita bisa bahas di sini ya untuk contoh aja. Jadi nomor 1 ada set the bar, itu yang frasal karena head-nya adalah set, the bar cuma sebagai objek maka dia adalah verb phrase seperti itu.
misalkan bikinnya kalimat berarti tempatnya dia sebagai predikat kayak gitu, atau misalkan mau dikasih sebagai itu infinitif juga bisa, kalau nggak gitu dijarenkan juga bisa. Jadi ngikutin fungsinya verb yang mereka udah pelajari di bulan kedua, di bulan 1 sama bulan kedua kayak gitu. Tapi untuk sentensial nanti you can say that again, misalkan ini udah pasti udah familiar banget sama teman-teman kayak gitu. Terus ada not all that glitters is gold, itu gampang ya teman-teman, fed up juga gampang. Nanti saya kirim di itu teman-teman di Google Drive, terus linknya saya share di grup biar misalkan untuk referensi atau misalkan bisa buka filenya lagi kayak gitu. Atau mau dibahas sedikit ya buat cara teman-teman disuruh ngapain ini? Translate apa disuruh buat kalimat apa gimana? Jadi gini, yang pertama yang kita translate dulu, yang frasal ya, Sir. Yang frasal kita translate dulu, terus kita bikin kalimat. Mereka maksudnya yang bikin kalimat. Kayak gitu. Jadi mereka nanti bikin kalimat, terus sama mereka, dan setiap orang nanti harus beda-beda, nggak boleh ada yang sama kayak gitu. Yang sama cuma ini idiomnya aja. Jadi ini nanti ditranslate bareng-bareng, terus mereka disuruh bikin contoh sendiri lah. Di sini biarin mereka salah, nggak apa-apa, nanti kita evaluasi bareng. Bisa pakai peer feedback atau langsung dicocokkan bareng, boleh kayak gitu. Itu metodenya teman-teman kayak gitu. Nah, untuk yang sentensial teman-teman lah, di sini yang saya tulis di bawah, jadi kita langsung ke bawah dulu, ini masih banyak. Lah, untuk metodenya nanti gini, yang sentensial ini nanti dipakainya di konteks mau nggak mau kita ajak mereka main role play. Tapi ya kalau misalkan teman-teman ada metode lain selain role play ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau dari saya sih enakan untuk role play kayak gitu. Jadi nanti teman-teman saya akan sediakan video atau recording. Jadi dua-duanya nanti tak convert terus tak upload juga ke Google Drive. Nanti jadi teman-teman di kelas itu bisa puterin itu dulu, terus cari maknanya bareng. Satu aja, Mas. Jadi diputar dulu satu, dicari maknanya bareng, kemudian mereka boleh di in group, boleh in pairs, itu nanti praktek, tapi dengan dengan drama mereka sendiri atau koreonya mereka sendiri. Intinya adalah maknanya yang sudah dibahas tadi, kayak gitu. Dan saran saya sih kita pakai satu materi aja, teman-teman. Saran saya ya. Jadi untuk materi mending kita pakai ini aja dulu. Terus nanti misalkan teman-temannya lebih, itu nggak apa kalau misalkan udah habis ini, teman-teman. Dan kita nggak usah ngejar ambisi seminggu mereka harus bisa banyak, semuanya udah selesai. Nggak perlu sedikit, nggak apa, yang penting dapat kayak gitu. Daripada nanti banyak kayak keluhannya teman-teman yang member yang selama ini mereka kayak merasa kayak belajar kepaksa gitu loh, kayak suruh ngapal tapi makainya mereka bingung karena emang terlalu banyak kayak gitu. Jadi masa mau dipakai semua kayak gitu. Jadi kita kasih misalkan satu can say that again itu misalkan mereka kan nanti di luar beli jajan atau mereka ngobrol gitu tiba-tiba biar main-main pakai idiom di luar. Jadi praktek juga kayak gitu. Dan ini saya coba nyari yang itu sih yang praktikal banget, yang enak gitu loh, yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Oke, sebelumnya tadi gini teman-teman, kita tekankan juga ke member, jadi kita bukan memang kalau di TOEFL kan emang idiom itu untuk analisis ya, maksudnya untuk listening sama reading, untuk analisis comprehension aja kayak gitu. Tapi di sini nanti kita tekankan kalau kita lebih ke praktikal aja. Jadi biar yang tak omong tadi, pokoknya jangan aja ngerasa kayak dipaksa gitu. Jadi kalau praktek kan mereka maksudnya ngalamin walaupun salah nggak apa-apa. Dan nanti kan di akhir setelah mereka praktek semua, nanti waktu mereka praktek teman-teman ambil catatan, entah itu performanya gimana, entah intonasi, entah apa, itu ditulis kekurangannya, entah itu mispronunciation-nya atau ungrammaticalnya itu bisa ditulis. Nanti di akhir praktek itu dibahas. Terus nanti lagi masih misalkan satu kelas sudah selesai satu idiom, kasih satu kayak gitu. Jadi bawahnya not all the glitters is gold. Nanti sama caranya mereka praktek lagi di itu lagi. Habis itu dievaluasi lagi kalau masih ada waktu lagi. Itu hari pertama kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk hari pertama. Gampang ya?
Lah, hari kedua, Sir, kita baru Belum. mainnya ke hari kedua kita mainnya ke kertas. Ini, hari kedua ini nanti hari kedua ini ke sentence idioms dulu. Jadi masih belum apa namanya ngerubah-ngerubah kata belum. Jadi langsung makna dulu. Misalkan you can say that again itu nanti dimasukkan ke kalimat yang mana kayak gitu. Jadi idiom yang mereka udah pelajari di hari Senin atau yang belum nanti kita tambahkan di hari Selasa ini buat nyocokin. Jadi matching nanti. Kita punya kalimat terus disuruh mereka nyari kayak gitu. Lah nanti mereka misalkan apa namanya bingung artinya itu nanti teman-teman juga saya sediakan video buat jadi model. Jadi bisa buat rujukan apa namanya pembahasan bareng-bareng kayak gitu. Berarti maknanya apa dari dialog tadi misalkan kayak gitu. Jadi nanti di kelas tetap kita main medianya entah teman-teman bawa apa namanya loudspeaker kalau nggak gitu LCD. Kalau saya pakai LCD. Tapi kalau misalkan susah ya nanti pakai loudspeaker aja nggak apa-apa teman-teman. Loudspeakernya buat listening itu hari dua. Tapi misalkan teman-teman ada metode lain nggak apa-apa, bisa pakai metodenya teman-teman sendiri. Terus hari ketiga nanti kita ke phrase idiom lah. Ini yang kita sambil review materi mereka dari apa namanya? Review materi mereka dari bulan pertama sampai bulan kedua kayak gitu karena di sini nanti merubah apa namanya? merubah kata kayak gitu, merubah misalkan set jadi setting atau kayak gitu set kayak gitu atau to set kayak gitu. Jadi nanti pemakaiannya agak susah kalau di phrase idioms karena harus merubah kayak gitu. Terus nanti hari keempat, hari Kamisnya itu kayak ujian, tapi kita review, tujuannya review. Jadi boleh misalkan kalian kalau mau cara praktek, kalian boleh misalkan mereka diminta per grup. Suruh keluar kelas dulu, nanti dipanggil per grup. Nah, nanti mister nanti manggil apa namanya? Misalkan nyebutkan satu idiom yang sentence kayak gitu. Lah mereka nanti disuruh praktekkan langsung kayak gitu. Atau dikasih waktu dulu 3 menit kayak gitu-gitu. Atau kalau nggak gitu bisa ditulis di kertas, diacak di kertasnya dilipat-lipat terus nanti diacak. Mereka di grup nanti milih ambil satu, dapatnya apa lah, suruh bikin koreografi atau bikin drama yang kayak gitu. Nanti dipanggilin per kelompok 1 gitu, kelompok 2. Jadi kita revisi dari hari pertama sampai hari ketiga untuk hari keempat. Terus hari Jumatnya itu exam nanti kita pakai paper boleh, atau kalau misalkan teman-teman mau ngasih tas juga boleh. Saya biasanya lebih ke tas sih daripada ke paper karena kalau paper kita monoton masnya soalnya sama semua jadi mereka bisa contekan. Tapi kalau tas nanti teman-teman boleh bagi ke grup misalkan kasih beberapa idiom, suruh mereka bikin video kayak atau percakapan kayak atau rekaman kayak gitu. Nanti dievaluasi aja. Jadi hari Jumat misalkan kalian nggak datang nggak apa. Kalau misalnya pakai tes ya teman-teman nggak kalau pakai tas. Tapi kalau mau pakai paper ya harus datang ke situ ke kelas berarti kayak gitu. Gimana? Jelas teman-teman? Ini kok kayak speaking ya Malian? Ya, jadi integrated, Sir. Makanya vocab itu integrated, benar? Vocab itu aku bingungnya gini. Kan vocab itu kan di TOEFL nggak ada, maksudnya nggak ada tes khusus untuk TOEFL kan ada ya? Aku udah ngomong sama Rin sama Mr. Sani dulu ya. Gimana katanya, Sir? Kan emang buat nggak Iya, nggak apa-apa, udah ini aja, bilangnya udah gitu aja nggak apa-apa daripada ini maksudnya untuk membantu struktur, membantu sedikit-sedikit memang di awal itu makanya saya bilangnya kita cuma asis, Sir. Kita support doang buat mata pelajaran yang lain kita cuma support. Jadi bukan siapa-siapa kita. Bukan orang penting. Gitu. Ya sudah, nggak usah rebutan. Yang 1 hari dikasih idiom jadi nggak itu? 1 hari, maksudnya 1 hari dikasih idiom? 1 hari dikasih 1 kayak gitu loh, yang kayak begitu loh. Gini, Sir, nanti sebenarnya dari pertemuan pertama, bulan pertama, itu pun kita tiap hari kalau bisa kasih 1 idiom. Kayak gitu. Lah, saya sudah siapin sih, maksudnya, tapi masih jalan juga buat tiap hari. Contohnya pertemuan pertama yang cocok buat ngasih motivasi mereka belajar itu apa, atau buat perkenalan itu apa kayak gitu. Nanti
carikan kayak gitu teman. Jadi nanti biar kalian juga sama ngasihkannya ke mereka tiap hari apa. Mereka juga nanti misalkan ketemuan juga nggak banding-bandingin seperti itu kalau samaan sama semua. Nanti tak siapin untuk vocab dari hari pertama waktu kalian ketemuan kayak. Hanya dari pertama ngajar kayak kita tatap muka. Tetap itu nanti, tetap ada. Oke. Bulan Tambahan. ketiga. Ini bulan ketiga, minggu pertama, Zak. Kamu ada tambahan, tak? Apa ya? Ya yang sulit di bagian ini menurut gua di bagian prasarat sama idiom udah menurutku loh. Pokoknya udah masuk ke Soalnya banyak banget. konotatif. Pokoknya udah masuk ke figuratif. Apalagi ke menantang, teman. penerapannya nanti itu. Ya itu tadi sih, wes pokoknya kalau dari saya tadi itu saya kasih metode dari saya itu, terus juga ini juga tak siapin untuk latihannya sama koleksi buat mereka. Tapi kalau misal teman-teman ada nggak apa-apa, maksudnya mau dipakai pun nggak apa-apa, itu malah bagus kayak gitu. Kalau kita kaku kan juga takutnya juga aku nggak enaknya, aku kan juga masih belajar. Nanti malah aku kelihatannya ngajarin lagi nggak enak. Oke. Oleh itu kan kayak gini bukan untuk membatasi, tapi untuk berkreasi. Maksudnya masing-masing dengan gaya, tetap gaya masing-masing gitu loh. Dan materinya pun teman-teman udah dapat kok nanti. Udah pernah dapat. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti misalkan bingung kan bisa tanya langsung lagi dah. Nanti gini, kita sambil running di grup aja, Sir. Kita tetap diskusi. Misalkan ada pertandingnya lawan atau sing, memang kadang ada member yang kritis gitu, suka nanya yang aneh-aneh. Kadang aku juga belum pernah denger kayak gitu dapatnya kayak gitu. Tapi kan buat ilmu baru, buat bareng-bareng juga kayak gitu. Nanti sih aku kalau dapat pertanyaan yang lucu nanti tak kirim ke grup juga, lucu sangar tak kirim ke grup nanti biar kita bisa diskusi. Siap. Nice. Ada pertanyaan lagi? No? Oh. Oke, berarti besok ke minggu kedua teman-teman ya. Minggu kedua itu besok kita sama deh jam. Gimana? Ada acara Sir? Kalau jam 2? Analogi. Besok kita analogi. Nggak ada ya. Bentar aja kok. Ini prediksi sampai jam 3, ternyata sampai jam setengah 3 udah selesai. Ini analogi besok sama choose the right word. Nah itu doang. Aku kok beda toh? Ini apa? Sama apa Sir? Introduction to error. Loh, itu minggu ketiga. Coba sama lihat ke itunya, minggunya 33 atau 33. Teman scroll ke atas dulu. Nanti 33, 34 itu error semua. Jadi itu bisa briefing bisa kita tabrak sekali. Nanti yang kita banyakin adalah latihan sama penjelasan kayak gitu. Oke. Sip. Udah ya, Sudah ini berarti. Oke. Gini toh. Makanya kalau ada nanti misalkan ada komen atau subscribe atau like, dislike, report di grup ya. Thank you gengs, udah join. Nanti lanjut lagi besok. Oke, jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baru join guys. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kirim. Aneh Pak, mau Pak. Nanti tak kirim. Nanti tak kirim di itu Sir, di grup. Biar Mr. Padoli juga kan nggak bisa datang tadi, ngomong katanya ada KKN gitu. Jadi Mr. Padoli sibuk bro, KKN dia di Desa Penari. Iya, nanti tak kirim. Oke. Thank you gengs. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.